Di sini ada nggak yang kalau gabut, itu gabutnya ngeliatin laporan keuangan perusahaan? Nah, kira-kira tahu nggak sih kalau misalkan ada perusahaan yang punya piutang itu gede banget? Terus dampaknya apa aja ya? Yuk kita tanyain orang-orang. Oke, sekarang kita udah dapet satu orang nih. Sebelumnya boleh perkenalin dulu nggak namanya siapa dan kesibukannya apa sekarang? Oke, nama gue Rama. Gue sekarang sibuk jadi ketua umum GIS sih. Ketua Umum GIS. Kalau dari Bang Rama sendiri, biasanya pas lagi waktu kosong suka nggak ngelihat laporan-laporan keuangan dari suatu perusahaan? Sering sih, cukup sering juga ngeliat laporan keuangan, gimana annual report terbaru, itu juga sering banget dicari sih. Dari Bang Rama sendiri tahu nggak kalau misalkan ada nih beberapa perusahaan yang punya piutang itu gede banget? Tahu sih, perusahaan contohnya ya mungkin ya, itu di Adikarya, itu ada banyak banget perusahaan piutang-piutang yang udah lebih dari 12 bulan untuk jatuh temponya. Itu banyak sih. Nah, kalau menurut Bang Rama sendiri apa nih dampak kalau misalkan perusahaan itu punya piutang gede banget? Oke, kalau untuk piutang yang gede banget, dampaknya itu ya jelas ke operasional perusahaan. Karena perusahaan jadinya nggak punya cash buat operasional itu sendiri. Jadi dia harus nunggu dari si customernya atau enggak, dia harus ngutang dulu buat dapat uang cash untuk gerakin usahanya. Gitu sih yang paling. Nah, sebenarnya ada satu solusi nih Bang Rama buat ngenanggulangin piutang gede. Namanya itu anjak piutang. Tahu nggak Bang apa itu anjak piutang? Pernah denger sih, cuman masih belum sering tahu operasional itu gimana. Oke, itu. Udah gitu aja guys. Makasih ya Bang Rama ya. Oke. Siap. Oke, sekarang kita dapat nih satu orang lagi. Boleh perkenalin nggak namanya siapa dan kesibukannya apa sekarang? Oke, perkenalkan nama gue Rashad. Gue sebagai co-founder dari iTalk ID. Wih, mantap nih. Rasya sendiri pernah nggak Syat pas waktu kosong itu ngelihat dari laporan-laporan keuangan dari suatu perusahaan? Pernah sih. Itu kalau misalkan ngelihat laporan keuangan biasanya tuh di BUMN. Terakhir tuh ngelihat PTPP. Iya. Oke, dari Rasya sendiri tahu nggak kalau misalkan ada nih beberapa perusahaan yang punya piutang itu gede banget? Nah, betul. Salah satunya tadi yang disebutin tuh PTPP punya piutang yang lumayan besar di BUMN. Nah, terus menurut Rasya sendiri dampaknya apa kalau misalkan perusahaan tuh punya piutang yang gede? Kalau piutang yang gede, udah pasti itu kalau dalam perusahaan bakalan ngeganggu arus kas ya. Itu terus juga kemungkinan terjadi kerugian bukan keuntungan. Karena kasnya nggak berjalan dengan baik lah kayak gitu. Oke, nah ada satu lagi nih Syat, solusi buat piutang yang gede. Namanya itu anjak piutang. Pernah denger atau tahu nggak? Pernah denger sih, cuman belum pernah mempelajarinya gitu. Oke, baik. Kalau gitu thank you ya Syat ya. Oke. Siap. Nah, jadi tadi kita udah wawancara beberapa orang. Bener banget nih teman-teman. Emang ada perusahaan-perusahaan yang punya piutang itu gede banget. Nah, salah satu contohnya pada tahun 2019 yang lalu, PT Adikarya ini menerima proyek LRT senilai 14 triliun. Cuman, ini baru dibayarkan itu cuman 7 triliun teman-teman. Sehingga piutang yang tercatat itu masih gede banget. Nah, pada saat itu PT Adikarya ini membutuhkan modal lebih untuk berbagai operasionalnya. Sehingga pada akhir tahun, direksinya itu menargetkan anjak piutang senilai 1 triliun yang ditargetkan terbayarkan sebanyak 70% atau 700 miliar. Untuk lebih lanjutnya, kita bakal ngebahas nih apa itu anjak piutang, skemanya gimana, dan lembaga-lembaga yang menjadi pembinaan ataupun pengawasan anjak piutang. Jadi anjak piutang atau disebut juga dengan factoring itu adalah kegiatan pembiayaan yang dilakukan dengan bentuk pembelian piutang suatu perusahaan, berikut juga dengan pengurusan dari piutangnya tersebut. Jadi misalkan ada suatu perusahaan yang mempunyai piutang yang sangat besar dan mereka itu harus kasih sedang macet atau misalkan mereka sedang butuh modal yang sangat besar, mereka bisa menjual piutangnya tersebut ke perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan ini akan
memberikan sebagian piutangnya tersebut serta akan menagih piutangnya itu kepada perusahaan yang berhutang kepada klien mereka. Gimana? Udah tahu apa itu injak piutang? Nah, sekarang aku bakal jelasin skema dari injak piutang ini. Ibaratnya, aku ini pebisnis ya. Ibaratnya Ano adalah seorang pebisnis yang meminjam atau membeli barang secara kredit kepada perusahaan PT ABC. PT ABC secara kredit senilai 100 juta misalnya. Nah, karena PT ABC ini butuh modal yang lebih secara cash ataupun arus kas sedang macet, PT ABC ini menghubungi perusahaan factoring. Kita sebut saja F ya. Perusahaannya adalah F. Nah, PT ABC ini mengirimkan bukti atau invoice dari piutang senilai 100 juta kepada PTF. Lalu PTF ini memberikan pemberian modal senilai yang diberikan invoice yang diberikan dari PT ABC. Misalnya diberikan secara 50% dulu. 50% dari 100 juta. Selanjutnya, PTF akan menagih kepada Ano sebagai klien yang berhutang. Tetapi PT ABC sudah nggak perlu lagi nih nagih hutang 100 juta ini ke Ano. Nah, setelah Ano ini melunasi hutang dari PT ABC dan dibayarkan kepada perusahaan factoring F, lalu sisanya akan diberikan lagi kepada PT ABC. 50% lagi akan dikasih kepada PT ABC. Nah, tapi PT ABC ini bakal kena potongan senilai sekian persen sesuai dengan kesepakatan awal dari PT ABC dengan PT Factoring. Jadi kurang lebih gitu skemanya. Nah, tadi udah dijelasin kan skemanya. Jadi dalam pembiayaannya ini, anjak piutang itu dibagi menjadi dua. Yang dijamin oleh penjual piutang dan tidak dijamin oleh penjual piutang. Bedanya apa sih? Jadi yang dijamin oleh penjual piutang ini, mereka yang menjamin itu, mereka yang menanggung resiko atas tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang sudah mereka jual ke perusahaan pembiayaan. Sedangkan yang tidak dijamin oleh penjual piutang ini, yang menanggung justru adalah perusahaan pembiayaan itu yang sudah mereka beli piutangnya, mereka yang menanggung. Nah, sekarang kita masuk ke lembaga pembinaan dan pengawasan pembiayaan faktoring. Di sini lembaga yang bertugas yaitu OJK berfungsi untuk mengatur serta meningkatkan kestabilan ekonomi nasional. Dalam pembinaan ini OJK memiliki dua metode. Dua metode yang digunakan OJK yaitu pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung. Pertama, pengawasan secara tidak langsung, OJK melakukan monitoring atas laporan keuangan serta kegiatan lapangan yang dilaporkan setiap periodik. Sedang pengawasan secara langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan laporan secara langsung terhadap lembaga pembiayaan. Dalam pelaksanaan setiap kegiatan pemeriksaan langsung, ada beberapa tahapan yang saling berkaitan dan berkesinambungan, yaitu tahap penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan langsung, tahap pemeriksaan langsung yang terdiri dari persiapan pemeriksaan langsung, pelaksanaan pemeriksaan langsung, dan laporan hasil pemeriksaan langsung. Tahap ketiga, tahap melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan langsung, dan tahap keempat, tahap evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung. Namun terjadi perubahan pola pemeriksaan atau pengawasan terhadap industri perusahaan pembiayaan yang sebelumnya pengawasan berdasarkan kepatuhan menjadi pengawasan berbasis resiko semenjak diundangkannya POJK nomor 10 POJK 05 2014 tentang penilaian tingkat industri perusahaan lembaga jasa keuangan non-bank dan POJK nomor 11 POJK 05 2014 tentang pengawasan langsung terhadap lembaga keuangan non-bank. Pengaruh tingkat resiko berdasarkan 3 faktor, yaitu resiko bawaan, seluruh kegiatan yang melekat pada setiap jenis kegiatan perusahaan. Yang kedua, manajemen dan pengendalian, hal-hal yang dapat dilakukan oleh direksi atau dewan komisaris atau setara untuk meminimalisirkan tingkat resiko bawaan. Yang ketiga, dukungan dana, pendanaan atau permodalan yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dan serta untuk mempertahankan usahanya.
Melalui pendekatan ini, OJK selaku otoritas lembaga pembiayaan dapat merekomendasikan kepada perusahaan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan masalah yang potensial yang ada di lembaga pembiayaan. Gimana? Udah paham kan apa itu anjak piutang? Ayo diskusi.